Ya, anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran pembuatan animasi atau game dengan menggunakan Scratch. Ya. Nah, pada video ini kita akan belajar membuat sebuah game sederhana, yaitu game penguin yang ingin mendapatkan apel. Ya. Nah, jadi tampilan gamenya seperti ini. Jadi ada sprite penguin, kita gunakan di sini. Kemudian ada sprite apel. Ya, kemudian dibantu juga dengan backdrop jalan berwarna hijau yang kita sudah buat secara manual. Ya, nah kita akan uji coba dulu jalannya game itu seperti apa sebelum nanti kita akan membuat gamenya secara bertahap. Ya, nah untuk menjalankan gamenya kita pencet tombol bendera hijau, diklik di bagian pojok kiri atas ini ya, Pak Guru klik ya, klik. Nah, penguinnya mulai bergerak, dia berganti custom jadi seolah-olah berjalan. Kemudian Pak Guru pencet tombol tanda panah ke kanan di keyboard, jadi penguinnya akan bergerak ke kanan. Kemudian pencet tombol tanda panah turun di keyboard, dia akan berjalan turun. Kemudian naik, ya pencet naik tombolnya, dia akan berjalan naik. Kalau misalnya dia kena area yang berwarna putih atau di luar area yang berwarna hijau, nah akan muncul tulisan game over. Nah ini tantangannya ya. Nah, sehingga kita harus ulang, berarti kalah artinya kita di sini. Kita harus ulang. Ya, kita ulang jalankan. Kita awali dari menjalankan ke kanan, pencet tombol tanda panah ke kanan, kemudian tanda panah turun, kemudian tanda panah ke atas, naikkan. Kita harus pintar-pintar milih jalan yang mana yang nanti tepat untuk menuju ke apelnya. Kalau di sini tidak, ini jalan buntu ya. Tidak boleh kena area warna putih. Sini kalau ke kanan juga tidak, berarti kita naik. Kalau ke kiri tidak ya, terlalu menjauh, nanti kita arah ke atas, kita ambil. Kemudian hati-hati jangan sampai kena warna putih. Ke kanan, kemudian turun. Kemudian kita lurus ke kanan, ke sini tidak bisa ya. Karena ini jalannya terlalu kecil yang di bawah. Kita balik ke kiri, kemudian baru turun. Kanan, turun, ke kanan, turun. Kanan, naik. Ya, ya, kita sudah sampai di lokasi. Kemudian apabila penguinnya menyentuh apel, yang muncul adalah tulisan you win. Oke, sampai di sini berarti ketika sudah berhasil penguinnya mendapatkan apel atau menyentuh apel, berarti gamenya sudah berakhir. Ya, demikian kurang lebih. Nah, untuk membuat gamenya, berarti kita akan awali dari mengklik tombol file yang ada di aplikasi Scratch-nya ya, kemudian klik new untuk membuat game yang baru. Ya, kita awali dari kosong ya. Ketika tampilan sudah seperti ini, kita akan hilangkan dulu sprite-nya karena sprite kucing ini tidak kita pakai. Nah, kita awali dulu dengan membuat backdrop-nya. Ya, backdrop-nya atau jalan berwarna hijau yang tadi sudah kita perlihatkan. Kita ke bagian stick, kemudian di bagian stick jari ini, jangan yang pilih choose backdrop ya, tapi kita pilih yang pin. Kita akan membuat backdropnya secara manual. Kemudian kita akan masukkan membuat corak dari jalan yang akan digunakan di game dengan cara klik simbol kotak di sini ya. Kemudian ganti warna di sini menjadi warna hijau. Warna hijau seperti ini, kemudian boleh digelapkan, boleh diterangkan sedikit, silakan.
Kemudian untuk outline-nya ya, tadi kan fill-nya kita atur warna hijau, outline-nya sekarang kita ubah menjadi disable atau tidak menggunakan outline, tidak menggunakan garis pinggir ya. Terus kita lanjut, karena sudah kita pilih pengaturannya, kita lanjut buat garis-garisnya sekarang. Nih, kita klik tekan lama, baru dilepas. Klik tekan lama, dilepas. Demikian seterusnya ya, kita buat sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah selesai kita buat, baru kita rangkai ya. Ya, sudah. Kemudian kita lanjut membuat tempat awal dari penguinnya nanti dan tempat apelnya dia berada. Ya, kita pakai simbol lingkaran. Simbol lingkaran pastikan fill-nya sama ya. Kemudian outline-nya juga kita disable atau tidak aktifkan. Tidak usah pakai outline, tidak usah pakai garis tepi. Kemudian Pak buat seperti ini nanti tempat berdiri penguinnya. Jadi kelihatan di sini seperti ini di sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kiri tadi ya, sekarang di sebelah kanan. Kita tambahkan seperti ini. Ya. Kita geser dulu ini ya. Sorry. Ini Pak hapus. Kalau mau menghapus, tinggal pencet tombol delete di keyboard ya. Delete ya. Kemudian mulai Pak atur sekarang. Kita ganti ke bagian selektor ini. Di bagian select ya. Diklik untuk bisa memindah-mindah menggeser-geser. Klik tekan lama geser. Klik tekan lama geser. Ini Pak enggak pakai ya. Nih atau kita perlebar saja. Nah, ini terlalu kecil tadi ya. Kita perlebar. Ini juga nampaknya terlalu kecil. Lebarin dikit. Ya. Nah, ini kita rangka-rangka sekarang. Kita buat dulu jalan utamanya biar tidak bingung. Ya, nanti lewat mana sebenarnya dia bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kita lebarkan lagi. Pastikan nanti pinguinnya cukup untuk melewati ini ya, ke jalan utamanya ya. Ya. Sudah segitu. Jadi ini tampilannya di sebelah kanan ini ya. Kemudian baru kita tambahkan sekarang dengan memasukkan sprite penguin. Tulisannya penguin. Ini klik. Penguinnya masuk. Kita geser ke sini, kemudian ukurannya kita perkecil. Kita pakai 20 saja. Nah, uji coba, klik. Cukup nggak melewati garis ini, nggak kekecilan nanti jalannya warna hijau ini. Pastikan dia cukup ya. Cukup. Kemudian kita tambahkan sprite yang kedua, yaitu apel. Apple, ini dia. Klik. Apelnya kita taruh di sini. Apelnya kita kecilin ukurannya menjadi 60. Ya, segitu saja. Kita taruh di sini. Oke. Kemudian baru kita akan membuat coding agar pinguinnya terlihat terus berjalan. Ya, nanti kita awali dengan when green flag klik, kemudian kita tambahkan forever, kemudian kita tambahkan ini next custom kita tambahkan ya. Nah kalau kita lihat di custom ya, bukan di sini, sorry. Ini bukan di sini. Pak Guru hapus. Harusnya kita buat di penguin ya.
Nih kita tambahkan green flag klik, kemudian control forever, kemudian kita masukkan ini next custom ya. Next custom itu berarti beralih ke custom selanjutnya, karena kalau misalnya di penguin customnya ada 3 nih. Nih 1, 2, 3. Kalau kita gerakkan secara terus menerus dan kita cepatkan, ini seolah-olah jadi seperti berjalan dia ya. Nah ini dah, nanti ini di next, pindah ke sini, next, pindah ke sini, next, pindah lagi ke depan gitu ya. Pindah lagi ke 1, 2, 3, terus seperti itu berulang-ulang ya. Karena ini codingnya forever, selamanya dia akan next custom. Cuma kita isi jarak nih ya. Kita berikan jarak 0,2. Jangan 1 terlalu lama, nanti kita pakai 0,2. Oke, kita uji coba. Klik. Ya, ketika kita klik bendera hijau, jadi penguinnya seperti ini bergerak. Ya, kita perbesar seperti ini tampilan. Ya, oke, Pak Guru perkecil lagi. Kita stop dulu. Kita lanjut sekarang membuat coding untuk membuat penguinnya dapat kita gerakkan. Jadi ketika nanti dipencet keyboard tanda panah ke kanan, dia akan bergerak ke kanan, keyboard ke kiri dia akan bergerak ke kiri, atas bawah dia akan mengikuti arah dari keyboardnya, tombol keyboard maksudnya ya. Nah kita ambil lagi when green flag click, kemudian kita pasang posisi ya. Jadi ketika penguin berada di sini, ini akan menjadi posisi awalnya ya. Kita akan tinggal masukkan goto. Jadi ketika awal diklik bendera hijau, penguin akan selalu berada di tempat ini. Akan kembali lagi ke tempat ini karena ada aturannya yang ini ya. Kemudian lanjut kita masukkan forever. Setelah forever, kita pastikan, oh ya ini sebelumnya, yang di atas ini, pastikan penguinnya itu pas berada di sana dan selalu menghadap ke posisi ini, menghadap ke posisi ke kanan. Nah, kemudian menghadap ke posisi kanan, kita tambahkan juga set rotation stylenya hanya left right saja, jangan isi all around, nanti dia jungkir balik tampilannya. Kita pakai kanan kiri saja dia, biar tidak terlihat jungkir balik. Itu kemudian di forever kita tambahkan nih forever, nanti kita tambahkan ini if. Kita buat di luar dulu, barangkali di luar sebelum nanti kita masukkan ya. Ini if apa gitu ya, if sensing kita masukkan. Jika, nah ini kita tambahkan, jika tombol spasi dipencet gitu ya, kita ganti spasinya menjadi tombol up arrow, artinya tombol arah panah ke atas. Jika tombol arah panah ke atas dipencet, tanda panah dipencet, kita masuk ke bagian ini, point directionnya dia akan arahnya akan ke atas ya, arahnya akan ke atas, kemudian dia akan move sebanyak 3 langkah, 3 langkah boleh ya, dia akan bergerak ke atas. Coba pencet klik up arrow, dia akan berjalan ke atas. Ya, kemudian kita uji coba nih, masukkan dulu, kita jalankan, coba pencet tanda panah ke atas. Nah, mau ke atas dia. Kalau pencet tanda turunnya belum mau, karena belum kita masukkan aturan. Ketika klik bendera warna hijau, dia akan kembali ke posisi ini ya. Nah ini kita copy dulu, klik kanan, ini kan akan kita buat ke atas, kemudian ke bawah, ke kiri, ke kanan, ada 4 yang seperti ini kita buat. Ini ke atas ubah menjadi ke bawah, terus ini directionnya ubah ke bawah, terus kita copy lagi, duplikat,
Ini tanda panah ke kanan, ini ubah juga arahnya ke kanan. Kemudian kita copy lagi. Nih, tanda panah ke kiri. Ya, point directionnya kita pindah ke arah kiri atau min 90. Ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Yang up kita masukkan. Kemudian yang down kita masukkan juga. Ya, pastikan dia ini ya. Setelah if, habis if-nya masuk if yang untuk down. Setelah habis if yang untuk down, masukkan if yang untuk ke kanan gitu ya. Nah, masuk yang ke kanan, masukkan yang ini. Ya, demikian. Kita uji coba sekarang. Kita uji coba. Ya, klik merah hijau, kanan. Ya, turun. Ya, ke semua arah sudah bisa digerakkan. Nah, demikian untuk tahapan ini kita buat sampai dengan membuat penguin bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas saja dulu, dan ada gerakan berulang-ulang yang mirip seperti berjalan dengan menggunakan coding Next Custom dibantu oleh Forever. Ya, demikian anak-anak. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan coding tambahannya lagi. Antara lain ketika kena area warna putih dia akan game over gitu. Ya. Oke, terima kasih.